Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anak Allah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 43. Yesus bersabda, "Aku harus memberitakan juga kerajaan Allah. Untuk itulah aku diutus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus bertamu ke rumah Simon karena ibu mertuanya demam keras. Mereka meminta Yesus menolong dia. Yesus berdiri di sisi ibu itu. Ia menghardik demam itu. Penyakit itu meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Mendengar tindakan Yesus itu, banyak orang membawa orang sakit. Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Banyak setan keluar dari orang-orang itu sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Yesus dengan suara keras melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus kemudian berangkat ke tempat sunyi. Orang banyak mencari dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berusaha menahan dia supaya Yesus jangan meninggalkan mereka. Yesus bersabda kepada mereka, "Aku diutus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Saudara-saudara terkasih, orang Yahudi semakin lama semakin mengakui kuasa Yesus atas berbagai permasalahan di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kaum cerdik pandai, para pemuka agama Yahudi, para penguasa pemerintahan. Salah satu kuasa Yesus ditunjukkan kepada ibu mertua Simon yang sedang sakit keras. Yesus berdiri di sisi ibu itu dan menghardiknya. Seketika itu juga penyakitnya menghilang. Yesus nampak berkuasa atas penyakit yang menaatinya. Di antara orang Yahudi yang ikut datang ke rumah Simon, tentu saja ada kaum terpelajar dan ahli pengobatan. Mereka semua kagum atas tindakan Yesus itu yang tidak bisa ditemukan dalam buku pelajaran manapun juga. Namun, mereka juga iri karena perhatian dan penghormatan orang Yahudi beralih kepada Yesus dan tidak lagi kepada pemuka orang Yahudi. Namun tujuan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon bukan karena ingin ketenaran atau mendapatkan hadiah, tetapi menunjukkan belas kasihannya kepada yang kecil, tersisih, menderita, dan berkebutuhan khusus.
Ini berbeda dengan tujuan para pemuka agama Yahudi yang ingin mendapat penghormatan. Kualitas tindakan yang dilakukan seseorang ditentukan oleh motivasi yang menggerakkan tenaga itu. Tindakan yang baik bertujuan untuk menolong orang lain. Inilah yang dilakukan Yesus. Saudara-saudara terkasih, semua tindakan baik yang didengar oleh orang lain yang juga ingin mendapat kebaikan itu. Itulah yang terjadi setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Mendengar tindakan Yesus, banyak orang membawa orang sakit. Mereka berharap Yesus akan menyembuhkan orang-orang yang mereka kasihi. Tindakan orang-orang Yahudi ini bukan karena mereka beriman akan Yesus Putra Allah, tetapi mereka ingin mendapatkan yang Yesus bagikan. Jadi bisa dikatakan, bukan Yesuslah yang menjadi perhatian mereka. Yesus tidak pernah memilih orang yang akan disembuhkannya. Siapa saja akan diterimanya, siapa saja dikasihinya. Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ada juga orang-orang disembuhkan dari setan yang merasukinya. Banyak setan keluar dari orang-orang itu sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Setan bahkan lebih beriman akan Yesus daripada orang Yahudi. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Maka setan-setan takut dan tunduk kepada kuasa Yesus. Yesus dengan suara keras melarang mereka berbicara, agar orang Yahudi mengenal sendiri siapa Yesus. Saudara-saudara terkasih, banyak orang disembuhkan Yesus selama berkarya di Kapernaum. Orang banyak mencari Dia. Sekali lagi, hal ini bukan berarti orang Yahudi beriman kepada Yesus. Mereka menikmati kemurahan Yesus dalam menyembuhkan orang-orang. Ketika mereka menemukan Yesus, mereka berusaha menahan agar Yesus jangan meninggalkan mereka. Mereka haus akan Yesus yang membuat banyak mujizat. Yesus tidak tergoda akan penghormatan orang Yahudi tersebut. Yesus tetap berpegang pada perutusannya. Yesus bersabda kepada mereka, "Aku diutus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Jadi, penyembuhan dari penyakit pengusiran setan hanyalah sarana. Tujuan utama karya Yesus di dunia adalah menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa. Yesus ingin agar manusia bertobat dari dosa-dosanya dan kembali kepada kasih Allah. Mujizat yang dilakukan Yesus adalah sarana pertobatan tersebut. Karya utama Yesus tersebut dilaksanakan dengan menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Karena tidak beriman kepada Yesus, orang-orang Yahudi, bahkan para murid Yesus sendiri, melarikan diri ketika Yesus mengalami kesengsaraan. Sungguh perlawanan ketika Yesus membuat mujizat dan banyak orang mencari Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Apakah kita masih mencari Yesus untuk mendapatkan mujizat? Apakah kita berada di jalan salib Yesus dan berdiri di sampingnya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, maafkanlah dosa kami, karena kami memandang Yesus sebagai sarana pemenuhan hidup kami. Kami tidak paham bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan kami dari dosa yang kami buat. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.